Pure Air Pure Love ya, hari ini diselenggarakan di Rumah Sakit Medika BSD. Nah, untuk itulah kami ingin mengajak keluarga Indonesia untuk juga menyiapkan udara sehat dan segar bagi setiap anggota keluarga, terutama anak-anak ya. Jadi keluarga yang sehat ini tentunya berawal dari udara yang sehat. Nah, karena itulah kita mengadakan event ini roadshow ya ke beberapa rumah sakit. Ini adalah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dedi Triyono dari PT Sharp Electronics Indonesia. Hari ini kita berkumpul untuk acara Pure Air Pure Love with Plasma Caster. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika BSD, juga dengan majalah Fairstead dan juga dengan partner kita di IK Indonesia. Untuk selanjutnya, pesan saya silahkan nikmati acaranya dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bermanfaat buat kita semua dan juga tentu untuk keluarga kita di rumah. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sama juga Pak Feli Zali. Satu lagi Ibu Susi Amelia ya. Ibu Ali Wongso, Tiara. Tiara ini lagi ke ruang anak. Oh, lagi kurang anak. Iya. Oke, wakilin aja. Diwakilin. Jadi Ibu kedua ya? Iya. Oh iya. Dua-duanya. Iya. Yang satu dapat 2 Pak Dedi mewakili karena yang satunya lagi yang satunya lagi ke ruang anak. Buat Ibu juga. Ya. Pak Dedi mungkin boleh berdiri. Sedikit salah paham. Saya bingung jadi bengap ini. Oke. Ya, dan terakhir Pak Samuel ya. Oke, Pak Frans boleh berdiri di tengah Pak, kita foto bersama. Nah, kesehatan maupun penyakit sakit itu adalah merupakan suatu keseimbangan. Hidup kita ini juga adalah merupakan suatu keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Triangle epidemiologi dari faktor individu sendiri, faktor daripada agent atau kuman, dan faktor lingkungan sekitarnya. Faktor daripada manusia itu atau individunya adalah terdiri dari faktor daya tahan tubuhnya, gizi, dan kebersihan dirinya. Kemudian faktor agent ini adalah banyak ya, faktor-faktor kuman, virus, bakteri, dan bahan kimia lainnya. Juga faktor lingkungan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan secara keseluruhan. Bila terjadi ketidakseimbangan antara salah satu dari ketiga faktor ini, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi penyakit. Faktor dari individu. Apa yang menentukan? Yang pertama yang sangat menentukan adalah nutrisinya. Nutrisi seorang anak sangat mempengaruhi kekuatan daripada tubuhnya untuk menghadapi keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemudian daya tahan tubuhnya itu juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan atau kecukupan imunisasi yang diberikan oleh orang tuanya dari sejak dini. Faktor yang lain adalah faktor pola hidup atau gaya hidup yang ini sudah dimulai dari dia lahir, dimulai dari lingkungan rumahnya, dimulai dari pendidikan oleh orang yang paling dekat dengan dia yaitu orang tua. Kemudian faktor higienitas diri dari anak itu sendiri. Faktor lingkungan yang kedua, kesehatan lingkungan di sekitar anak. Apa aja lingkungan anak itu? Lingkungan anak itu banyak ya, dari rumahnya, sekolahnya, tempat lesnya, bahkan yang lingkungan yang lebih besar yang sering sekali anak-anak kunjungi adalah mall ataupun taman bermain. Kebersihan kuku, telinga, mulut, dan juga yang lain-lain dari rambut sampai ujung rambut dari anak itu juga harus kita perhatikan. Ini merupakan salah satu pencegahan yang paling utama untuk mencegah anak terkena penyakit. Lingkungan anak dimanapun dia berada itu tidak pernah ada yang steril. Tidak pernah ada yang steril dimanapun dia berada, sehingga kuman itu semua hidup di sekitar daripada anak-anak itu. Kebiasaan dan gaya hidup di dalam keluarga yang sehat ini adalah akan mempengaruhi kualitas hidup daripada anak. Peran orang tua memang sangat penting dalam mengajarkan atau memberikan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang baik, dari mulai pemberian nutrisinya, dari mulai pemberian imunisasinya, dan dari pemberian penjagaan lingkungannya yang bersih dan kondusif. Maka nanti anak-anak itu akan berbicara, terima kasih papa dan mama. Oke.
Plasma cluster teknologi itu apa sih gitu ya? Satu teknologi yang saya kembangkan, yang kita adaptasi dari namanya tadi ion positif dan negatif yang ada di alam. Jadi artinya apa? Sangat natural sekali. Nah, kita punya produk teknologi ini itu menghasilkan dari H2O dengan O2. Artinya apa? Kalau kita bicara H2O dan O2 adalah sesuatu yang ada di alam kita sendiri. Ya, kalau kita bicara di O2 adalah udara. Ya, di dalam udara pasti ada namanya molekul-molekul air, itu sudah pasti. Ya, artinya kita mengambil molekul yang natural di alam, kita generate ini menjadi H+ dan O2-. Ya, kita kembangkan itu menjadi natural sama seperti yang di alam. Oke. Nggak kelihatan ya? Kalau kita nyalakan lampunya boleh? Kelihatan. Boleh dimatikan boleh, Mas? Ya, kalau kita lihat begini nih. Tadi nggak ada debu mah, nggak ada mah. Mak. Kalau kita lihat, makilah di sebelah dia itu debu semua gitu ya, sangat parah. Ya. Ini yang menyebabkan selalu katanya gejala asma itu kambuh parah gitu, seperti ini. Boleh dinyalakan, Mas Heru? Ya, debunya seperti ini. Nah, kita nyalakan, kita punya air purifier plasma cluster. Kalau kita lihat ini sudah mulai bergerak ya. Bergerak kenapa? Karena terhisap oleh air purifier plasma cluster. Ya. Kalau kita lihat di situ ada namanya sensor merah. Sensor merah itu menyatakan bahwa lingkungan sekitar tersebut adalah sangat kotor sekali dengan debu. Ya, merah. Ya, ini terhisap nih mulai itu. Ya, mulai hisap. Nanti kalau dia sudah bersih, nanti kita bisa lihat dia sudah bersih, itu warnanya akan berubah menjadi hijau. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, belakangan ini saya memang juga menggunakan di rumah karena anak saya yang paling besar itu alergi. Alergi debu. Jadi memang waktu itu saya sampai cek benar gitu ya sumber alerginya apa, sudah ada tesnya dan memang keluar debu. Nah, kalau misalnya ngomongin debu itu kan sesuatu yang susah kita kontrol. Tadi dokter juga bilang dimanapun pasti ada gitu ya, di sekolah, di tempat les dan lain-lain. Tapi kan yang bisa saya jaga adalah sebagai orang tua paling tidak di rumah tempat dia beristirahat kita bisa kondisikan sedemikian rupa supaya lebih bersih gitu ya, lebih terjaga gitu. Nah, anak saya ini alerginya tuh rinitis. Jadi kalau misalnya ada debu, dia gampang sekali langsung bersin, meler, bangkis. Yang pasti itu akan mengganggu banget ya dok gitu. Jadi anak saya itu kan bersin. Nah kebetulan pembuluh darah hidungnya itu sangat tipis. Jadi sering sekali dia sampai mimisan dok gitu. Kan serem juga ya ngeliat mimisan gitu kan. Padahal anaknya santai aja, kalau mimisan tuh nggak sakit. Jadi saya udah dengkulnya lemes gitu, anaknya I'm okay, nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya saya pikir ya tentunya selain meningkatkan kekebalan tubuh seperti tadi dokter bilang, saya jaga sedemikian rupa supaya rumahnya, kamarnya dibersihkan dan tentunya dengan bantuan plasma cluster gitu. Jadi memang di sini kan indikatornya juga ada, bisa kelihatan. Kalau ngomongin debu kan nggak kasat mata ya Pak ya. Tapi di sini ada indikatornya, tadi bisa lihat sendiri ketika lampunya merah menyala, debunya berarti banyak. Begitu debunya kotor tuh kotor gitu. Tadi kita lihat sama-sama juga. Begitu sudah bersih, lampunya jadi hijau. Nah, paling nggak sebagai ibu saya merasa nyaman dan oke, saya sudah memberikan yang lingkungan yang dengan udara yang bersih untuk anak saya.